Kabar baik buat para penerima bantuan. Dana bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua segera dicairkan serentak bulan Mei 2025. Tapi, ada sistem baru yang perlu teman-teman tahu biar nggak ketinggalan. Untuk itu teman-teman bisa simak penjelasan dan informasinya setelah yang satu ini. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas kabar penting seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Di antaranya program Keluarga Harapan ataupun PKH dan bantuan program non-tunai ataupun BPNT. Ada sistem data baru, ada proses verifikasi baru, dan tentu saja ada juga perubahan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk menerima bantuannya. Yuk simak sampai akhir supaya bantuannya bisa dicairkan. Nah, untuk itu di sini supaya tidak berlama-lama, di sini kita langsung saja ya masuk ke informasi yang pertama. Nah, di informasi yang pertama di sini mengenai jadwal pencairan bantuan tahap kedua untuk alokasi April hingga Juni akan cair serentak pada bulan Mei 2025. Tapi prosesnya nggak asal cair nih teman-teman. Ada tahapan yang sudah disiapkan dari Februari lalu, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga persiapan penyaluran ke masyarakat. Nah, kemudian untuk sistem baru ini nantinya seperti halnya DTSN, pemerintah kini menggunakan sistem data tunggal sosial ekonomi nasional ya, atau biasa disebut DTSN. Nah, sistem ini menggabungkan beberapa basis data seperti halnya DTKS, P3KE, dan data rekosen yang semuanya dipadankan dengan nik warga ya teman-teman. Nah, apa tujuannya seperti ini? Nah, tujuannya supaya bantuan lebih tepat sasaran. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari adanya DTSN ini? Nah, tujuannya sebenarnya yaitu untuk menyatukan semua data sosial ekonomi jadi satu sistem nasional ya teman-teman, supaya memastikan penyaluran bantuan hanya ke warga yang benar-benar membutuhkan. Jadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam program sosial. Nah, akan tetapi meskipun sudah menggunakan data terbaru, di sini pasti ada ya teman-teman ya untuk potensi kesalahan data. Nah, kesalahan data tersebut ada dua jenis ya. Di antaranya mungkin yang pertama inclusion error atau orang yang sebenarnya tidak layak tapi masuk sebagai penerima. Kemudian yang kedua exclusion error, yaitu orang yang layak tapi malah terlewatkan. Nah, makanya nanti akan ada proses validasi ulang agar semuanya bisa disesuaikan kembali. Nah, kemudian di informasi selanjutnya juga mengenai saluran pengaduan dan verifikasi. Kalau teman-teman merasa berhak tapi nggak dapat bantuan ataupun sebaliknya, nah kemudian teman-teman mengetahui ada orang yang nggak layak tapi dapat bantuan, nah maka nantinya teman-teman bisa melaporkan melalui aplikasi Cek Bansos ataupun nanti teman-teman bisa langsung menghubungi call center yaitu di 171 atau melalui lewat musyawarah desa di wilayah masing-masing. Kemudian di informasi lainnya mengenai proses graduasi KPM, graduasi ini adalah proses naik kelas untuk penerima bantuan sosial. Artinya mereka sudah mandiri secara ekonomi dan tidak lagi butuh bantuan. Ada dua jalur utama, yaitu yang pertama pelaku usaha kecil dibantu akses modal bantuan dan bahan baku serta pemasaran. Kemudian nantinya apabila sudah siap kerja, maka nantinya akan diberikan pelatihan dan disalurkan ke lapangan kerja. Nah, nantinya untuk pendamping PKH akan diberi target untuk membantu setidaknya 10 KPM sehingga nantinya lulus setiap tahun demi mengurangi ketergantungan dan peningkatan kemandirian. Jadi itulah update lengkap soal bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Kalau teman-teman ataupun orang di sekitar teman-teman termasuk penerima bantuan, pastikan datanya sudah benar ya dan manfaatkan sistem pengaduan yang ada apabila teman-teman memerlukannya. Dan jangan lupa share video ini ke grup keluarga ataupun RT biar semua tahu info penting ini. Klik like, subscribe, dan biar nantinya tidak ketinggalan update terbaru soal bantuan sosial dan info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.